Abraham adalah murid SMA kelas 10-2. Hampir setiap hari datang ke sekolah dengan terlambat. Alasan keterlambatannya selalu sama, yakni terlambat bangun. Keterlambatannya juga kadang melebihi batas toleransi. Hampir semua guru yang masuk pada kelas jam pertama di kelasnya mengeluh kepada Ibu Rohaya yang adalah wali kelasnya. Ibu Rohaya pernah melibatkan guru BK dalam melakukan pendekatan terhadap Abraham, namun Abraham masih saja mengucapkan banyak alasan atas keterlambatannya, bahkan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Abraham hanya bisa berkata-kata dan berjanji, namun janjinya itu tidak diindahkannya. Akhirnya guru BK pun menyerah dan mengembalikan Abraham kepada wali kelasnya, Ibu Rohaya, untuk memproses Abraham sebagai wali kelasnya. Suatu pagi Abraham datang terlambat lagi. Ibu Rohaya sengaja berdiri di sekolah pada pagi yang meskipun hari itu bukanlah jadwal piketnya. Setelah lonceng tanda masuk berbunyi, Ibu Rohaya belum melihat kedatangan Abraham. Tetap saja Ibu Rohaya menunggu di sekolah dengan keyakinan bahwa Abraham akan hadir di sekolah seperti kebiasaannya yang terlambat. Benar saja, sudah 20 menit berlalu, muncul Abraham dengan gaya yang terburu-buru masuk ke sekolah. Bu Rohaya memanggilnya dan menghampirinya. Abraham, selamat pagi nak, kamu baru datang ya? Selamat pagi Bu, maaf saya telat lagi, saya telat bangun Bu. Saya lihat kamu datang dengan terburu-buru. Apakah kamu sudah sarapan? Belum Bu, saya baru bangun, saya juga habis mandi, kemas-kemas lalu berangkat ke sekolah Bu. Abraham, saya juga belum sarapan loh. Kamu mau nggak temani ibu sarapan bersama? Hari ini ibu bawa beberapa roti. Ibu rasa cukup untuk kita berdua. Tidak usah Bu, saya tidak lapar dan saya harus masuk pembelajaran sejarah Bu. Wah, kalau tidak sarapan apa bisa konsentrasi belajar? Tak mengapa, ibu akan hubungi guru sejarah dan ibu sampaikan kepada beliau kalau pagi ini kamu sedang bersama saya. Oke? Baiklah Bu. Abraham, kamu anak keberapa? Kegiatan orang tuamu setiap hari apa? Saya anak pertama Bu, dari 3 bersaudara. Ada satu adik perempuan dan satu adik laki-laki Bu. Dan ayah saya itu kerja di pabrik karet dan ibu saya kerja di warung Bu. Lantas, apakah kamu ada membantu orang tuamu juga menjaga warung? Kalau saya ada sih Bu, itu menjaga warung sampai jam 11 malam. Apalagi ayah saya itu pergi jam 6 malam, jadi harus saya yang jaga. Jadi saat menjaga warung apa yang kamu lakukan nak? Saya itu sambil mengerjakan tugas sekolah Bu, biar ada setengah waktu saya belajar. Wah, ternyata kamu anak yang lincah dan gesit ya Abraham. Ada banyak murid yang sama seperti kamu. Jadi mereka membantu orang tuanya sampai malam dalam hal menjaga toko, sehingga mereka telat tidur dan telat bangun paginya. Mereka terlambat ke sekolah dan mereka juga banyak yang terburu-buru. Wajar, karena mereka sudah kurang jam tidurnya. Jadi, kamu bukan murid yang satu-satunya seperti itu. Abraham, saya boleh tanya sesuatu hal kepadamu? Tentu boleh Bu. Oke. Apakah kamu merasa nyaman dengan keterlambatanmu yang hampir setiap hari? Tentu sih tidak Bu, karena saya malu dengan ibu saya, apalagi teman-teman saya Bu. Apakah orang tuamu tahu tentang keterlambatanmu ini? Sebenarnya saya belum memberitahu kepada ibu saya sih Bu. Nah, disitulah masalahnya Abraham. Saya yakin orang tuamu pasti bangga memiliki anak sepertimu. Karena kamu masih muda, tetapi gesit dan lincah dalam membantu orang tua. Tapi, saya juga percaya kalau orang tuamu pasti mendukung sekolahmu dan tidak mau sekolahmu terganggu. Benar tidak? Tentu saja Bu. Atau kira-kira menurutmu bagaimana solusinya Abraham? Menurut saya sih ibu benar. Jadi sebenarnya saya itu harus untuk ibu saya untuk membantu saya dalam membangun pada pagi hari. Menurutmu apa dampak dari keterlambatanmu ini setiap hari? Oke sih Bu, sebenarnya saya jadi ketinggalan pembelajaran Bu. Ya, benar sekali. Akibatnya, kamu akan menjadi rugi dalam hal pembelajaran.
akan menjadi apakah kamu jika kelak kamu menjadi orang yang selalu terlambat? Sebenarnya saya tidak akan bisa menjadi pemimpin, Bu, karena pemimpin itu harus tertib dan juga disiplin. Ya, benar sekali. Ibu setuju denganmu. Masa depanmu akan baik jika kamu memiliki sikap yang baik pula. Bagaimana Abraham? Apakah kita bisa sepakat dalam hal ini kamu tidak akan terlambat lagi dengan alasan yang sama? Pasti, Bu, saya akan melaksanakan kesepakatan hari ini dengan serius dan juga bertanggung jawab. Bagus. Silakan habiskan tehmu, mumpung masih hangat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, saya sudah kenyang dan saya sudah semangat belajar dan juga saya berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi, Bu. Bagus. Abraham, tingkatkan terus rasa antusiasmu menjadi seorang pemimpin ya. Selamat belajar. Siap, Bu. Setelah 2 minggu berlalu, setelah Bu Rohaya dan Abraham membuat kesepakatan, maka Bu Rohaya datang menjumpai guru BK ke ruangan BK dan berkonsultasi bagaimana tentang perkembangan Abraham. Saya mau mempertanyakan Bu, bagaimana dengan kondisi anak saya Abraham Bu di kelas? Dari laporan guru-guru yang lain bagaimana? Oh, kalau saya perhatikan Bu, dia sudah mulai ada perubahan. Puji Tuhan lah, semenjak belakangan ini saya perhatikan dia sudah bagus. Semoga juga di kelas dia semakin baik dan bisa teman-temannya mengikuti kedisiplinan dia. Ada laporan lagi dari guru-guru lain Bu tentang keterlambatan? Kalau keterlambatan tidak ada Bu, tidak ada lagi. Tapi itulah tadi, memang belakangan ini sudah ada perubahan. Masih Bu, mudah-mudahan perubahan ini berdampak bagi teman-teman yang lainnya Bu. Iya. Oke, terima kasih. Oke Bu, Kerjasamanya ya Bu. Iya, Siap Bu. iya, Bu, terima kasih. Stefanus dan Mewa adalah teman sebangku di kelas 10-2. Mereka selalu akrab dalam banyak hal, termasuk sering diskusi saat belajar. Stefanus dan Mewa selalu berlomba-lomba untuk tampil aktif dalam setiap pembelajaran. Namun suatu hari, Mewa tidak sengaja menumpahkan air minum di atas meja belajar yang menyebabkan buku Stefanus menjadi basah. Sontak Stefanus menjadi emosi dan marah kepada Mewa. Mewa hanya bisa diam dan meminta maaf kepada Stefanus, namun Stefanus tidak mengindahkannya. Bahkan semakin emosi sampai-sampai mengejek Mewa dengan menyebutkan nama orang tua dari Mewa. Mewa pun balik emosi dan mendorong bahu Stefanus. Suasana kelas menjadi ricuh karena pertengkaran Mewa dan Stefanus. Mewa menangis di kelas, sedangkan Stefanus dan teman-teman kelasnya menjadi menertawakan Mewa, dan masalah ini pun sampai kepada wali kelasnya, Ibu Rohaya. Lalu Ibu Rohaya memanggil Stefanus dan Mewa ke ruangannya dan mulai membahas apa yang telah terjadi. Mewa, Stefanus, saya sudah mendengar gambaran permasalahan kalian berdua dari ketua kelas. Pertanyaan saya, mengapa harus terjadi begini? Dia tumpahkan air di meja, Bu. Maka buku-buku saya menjadi basah. Saya tidak sengaja, Bu, tapi dia langsung marah-marah kepada saya. Oke, baiklah. Apakah pertemanan ini akan berakhir sampai di sini? Saya tadi sudah minta maaf ke dia, Bu, tapi dia malah mengejek saya dan menyebutkan nama orang tua saya. Kamu pikir dengan minta maafmu, buku saya akan kembali seperti sebelumnya? Nah, masalah kalian ini sudah sampai kepada saya. Bolehkah saya mengambil peran di antara kalian? Kalau tidak boleh, supaya saya diam. Dan kalian lanjutkan saja pertengkaran kalian ini. Bagaimana Mewa? Bagaimana Stefanus? Baik, Bu, maafkan saya. Stefanus, tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat kesalahan, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Benar tidak Stefanus, Mewa? Benar, Bu. Nah, saya mau tanya kepada kalian. Dalam kejadian ini, apakah contoh kesalahan yang tidak disengaja? Mewa menjatuhkan air minum, Bu. Iya, Bu, saya tidak sengaja menjatuhkan air minum. Ya, kalian benar. Itu kesalahan yang tidak disengaja.
Lantas dalam kejadian ini, apa contoh kesalahan yang disengaja? Saya sudah mengejek Mewa, Bu. Saya sudah menyebutkan nama orang tuanya dengan tidak sopan. Baiklah, terima kasih Stefanus, terima kasih Mewa. Kalian sudah mampu menganalisis permasalahan ini. Dan kalian sudah mengetahui masing-masing kesalahan kalian. Bolehkah saya bertanya sesuatu hal kepada kalian? Boleh, Bu. Menurut kalian, apakah pantas masalah ini dibesar-besarkan? Tidak, Bu. Kami minta maaf, Bu. Baik, kalau begitu, bagaimanalah caranya supaya kita menemukan solusi yang tepat dalam situasi seperti ini? Agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan dalam hal ini. Stefanus, kira-kira apa yang saat ini kamu inginkan? Saya hanya ingin buku catatan saya lengkap, Bu. Saya tidak ingin ibu yang mengajar sejarah marah dan menghukum saya saat pemeriksaan buku catatan. Baik Bu, saya memang sudah menumpahkan air sehingga buku Stefanus menjadi basah. Untuk itu saya yang harus bertanggung jawab, Bu. Bagaimana caranya, Mewa? Saya akan membawa buku catatan Stefanus ke rumah, Bu, dan saya akan mencoba mengeringkannya dengan hair dryer di rumah saya. Dan bagian catatan yang sobek akan saya ganti catat di kertas, kemudian menempelkannya ke buku catatannya Stefanus. Terus bagaimana kalau ibu pelajaran sejarah marah saat melihat buku catatan saya tidak rapi? Saya sendiri yang akan mendatangi ibu pelajaran sejarah dan menjelaskan kondisi ini pada beliau. Wah, bagus sekali Mewa. Kamu benar-benar bertanggung jawab atas perbuatanmu. Lantas, sekarang Mewa, apa yang kamu inginkan? Saya ingin agar Stefanus tidak bertindak seperti ini lagi, Bu, menyebutkan nama orang tua saya dengan tidak sopan, sehingga teman-teman juga ikut mengolok-olok nama orang tua saya. Baiklah, Bu, saya memang salah. Saya berjanji pada ibu dan Mewa bahwa saya tidak akan menyebut nama orang tuanya lagi. Dan saya akan katakan kepada teman-teman agar kedepannya tidak melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan pada Mewa. Wah, bagus sekali. Ibu sangat bangga pada kalian. Ternyata kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan penuh tanggung jawab dan tidak egois. Kira-kira dari masalah ini, apa pelajaran yang bisa kita peroleh agar kedepannya masalah ini tidak terjadi lagi? Saya rasa kedepannya kita harus buat kesepakatan di dalam kelas, Bu, agar setiap air minum tidak boleh letak di atas meja, melainkan harus di bawah meja dan di samping meja. Benar, Bu, sehingga jika ada pun air yang tumpah hanya ke lantai saja. Jadi tidak akan ada buku yang basah lagi. Baiklah kalau begitu, kalian sampaikan hal ini kepada teman-teman kalian di kelas ya, agar mereka juga bisa menerima kesepakatan kelas ini. Sehingga kedepannya tidak siapapun yang akan mengalami hal yang sama. Baik, Bu. Stefanus, aku minta maaf ya. Baiklah, aku juga minta maaf ya. Kita harus tetap berteman ya. Pastilah, kita akan selalu menjadi teman. Terima kasih ya Bu, sudah mengajarkan kami tentang tanggung jawab dan bisa menerima kesalahan orang lain. Sama-sama. Ibu hanya ingin kalian sadar bahwa kesalahan bisa terjadi pada siapa saja. Hanya yang meminta maaf dan yang memaafkanlah yang bisa belajar dari kesalahan yang dibuatnya. Kalau begitu, kalian sekarang masuk kelas ya. Kalian kembali belajar dengan hati yang ceria. Baik, Bu. Permisi, Bu. Nama saya Abraham Tamunan. Saya senang bisa ikut terlibat dalam praktik restitusi pada hari ini dan juga saya berharap bisa restitusi pada hari ini bisa terlaksanakan di sekolah saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Dominika. Saya sangat tertarik dalam konsep restitusi ini. Harapan saya, semoga konsep restitusi ini akan terjadi di sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefanus. Saya senang bisa terlibat dalam praktik restitusi. Semoga restitusi ini bisa menjadikan semua murid lebih baik. Sekian, terima kasih.